Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nur Khairuniswa, NIM 22573173 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa, Perjanjian Giyanti atau dalam bahasa Jawanya yaitu Prajanjen ing Janti, dan dalam bahasa Belanda yaitu dengan nama Verdrag van Gijanti yang berarti perjanjian di Janti, adalah sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwono II adalah raja pendiri dari Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau lebih tepatnya adalah keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Alasan utamanya adalah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Arya Mangkunegara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Namun, karena Arya Mangkunegara sering melanggar kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menanyakan putra Amangkurat IV lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa, sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwono II. Ketika Pakubuwono II memangku kepemimpinan Mataram Islam, ia memindahkan ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Hal ini semakin memperkuat Raden Mas Said ingin merebut tahta Mataram Islam dari pamannya Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta Mataram Islam dari Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II wafat. Kekosongan pemerintahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai Raja baru Mataram Islam. Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan kewenangan pengangkatan Raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Said, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan terhadap VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa saja mengganggunya. Politik adu domba hasil yang dilancarkan oleh VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadi Mengetahui hal tersebut, maka VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa dari Mataram Islam karena sebelum Pakubuwono II wafat, ia memberikan kewenangan pengangkatan Raja baru kepada VOC. Situasi memanas ketika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Said, menjadi Raja Mataram Islam dengan gelar Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan terhadap VOC dan Pakubuwono III. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa saja mengganggunya. Politik adu domba hasil yang dilancarkan oleh VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752, terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden
ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC membujuk Mangkubumi dengan menentang setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada tanggal 20 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perselisihan yang mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan atas Giyanti ini, maka dibangunlah monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Wujud situs ini berupa batu prasasti dan juga terdapat pohon beringin. Sekian penjelasan saya tentang Perjanjian Giyanti. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.